Masyarakat daerah sini biasa menangkap ikan pakai alat yang namanya lam. Ini fungsinya untuk menjebak ikan yang berenang ikut arus air. Nasi bakar itu memang terkenal akan khas aromanya, apalagi petenya nih. Udah dimasak sama bumbunya, rasanya komplit, pedas, manis, gurih ya Mas ya. Nah, setelah direbus dan diambil saripati dari nira ini diturunkan, lalu kita aduk-aduk sampai membentuk gula semut yang sempurna. Hai anak negeri, piye kabare? Semoga baik-baik saja yo. Ketemu lagi nih dengan aku, Gatot. Untuk mengawali petualanganku kali ini, aku diajak Mbak Intan mencari ikan di sungai. Wes, yo semangat anak negeri. Pokoknya ikuti aku terus yo. Meski puasa, yo harus tetap semangat. Akhirnya sampai juga anak negeri. Dan ini dia, Sungai Pupu yang berada di Dusun Babadan, Desa Kemiri, Ambo, lokasi kami mencari ikannya. Tak perlu memakai pancingan dan memasang umpan, karena masyarakat Desa Kemiri, Ambo ini terbiasa mencari ikan dengan cara memasang jebakan. Yuk, langsung saja pasang jebakan ikannya anak negeri. Mencari ikan dengan cara seperti ini memang biasa dilakukan beramai-ramai anak negeri, alias gotong royong. Ada yang bertugas memasang perangkapnya, ada juga yang bertugas membuat tanggul. Letakkan bubu di lokasi yang strategis, di mana ikan akan mudah didapat seperti tempat ini. Arus air tidak terlalu deras, dan lokasi tidak terlalu luas. Karena semakin sempit, pergerakan ikan akan semakin terbatas. Jadi mau nggak mau, ikan harus masuk ke dalam perangkap. Letakkan juga batu-batu di sekitar perangkap, agar perangkap tidak lepas terbawa arus sungai. Ada yang unik anak negeri. Masyarakat daerah sini biasa menangkap ikan pakai alat yang namanya lam. Lam ini terbuat dari bambu. Ini fungsinya untuk menjebak ikan yang berenang ikut arus air. Wes, bendungannya sudah jadi. Sekarang waktu yang aku tunggu-tunggu nih anak negeri, yaitu ngobia. Penasaran ngobia itu seperti apa? Lihat, seperti ini caranya. Ayo, semangat bapak-bapak. Seru sekali yo. Ini sih kalau yang sedang ada masalah, pas banget buat dijadikan pelampiasan. Bukan begitu deh Intan? Anak negeri, ini kita lagi gobiak air dulu. Tujuannya agar ikan-ikannya tuh kegiring ke arah tadi yang kita pasang lam itu. Wah Pak, mulai Pak, ayo. Awas. Nah, anak negeri, ngobia dilakukan secara bersama-sama. Perkecil ruang gerak ikan supaya lari dan masuk ke dalam bendungan. Nah, setelah dinilai cukup, saatnya kita lihat klam atau perangkap ikan yuk. Wah, gede-gede Pak, nih Pak. Cocok ya. Gede pakai pikiran kan gede. Nah, sekarang lanjut kita lihat perangkap yang lainnya yuk anak negeri. Kira-kira dapat ikan apa lagi nih? Weh. Klam yang ini juga ada ikannya anak negeri. Lihat, lumayan loh ikan yang kita dapat hari ini. Wow, marem gitu Pak, ternyata nangkep ikan pakai lam itu mengasihkan sekali. Selain kita tadi udah gobiak-gobiak air, sekaligus olahraga ya Mbak Intan. Basah-basah dapat banyak. Bisa ada ikan wader, kekel, kutes, kata gak Pak, Mbak Intan, enak iki dimasak apa ya? Wah, Jadi lapar. wah, wes, engko ya pokoknya Pak ya. Wes, bali wes ayo. Go Pak, wah, ayo. Anak negeri, di Jawa Tengah ini memang terkenal akan segala makanan yang enak-enak. Nah, salah satunya di Muncar Temanggung ini, kita lagi mau bikin gulai ikan pete kacang. Ya Pak Intan ya? Betul banget. Nanti kita pakai pete kacang,
Kalau kurang banyak nanti kita nyari. Cari lagi yang banyak ya. Mumpung Betul. lagi musim anak negeri. Ya betul banget. Ya Bu, nggih? Sementara aku bersihkan ikannya, kita serahkan saja soal bumbu dan bahan pelengkapnya ke Ibu dan Mbak Intan. Yang pasti memang sudah ahlinya. Haluskan bumbu seperti bawang putih dan bawang merah, cabai, kemiri, dan kunyit. Soal rempah-rempah sih, tanah air kita ini juaranya. Tuh kan, selain dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikenal sebagai negara penghasil rempah-rempah terbesar ke-9 dunia. Hal itulah yang membuat olahan kuliner Indonesia memiliki cita rasa yang kaya dan juga unik. Eits, ojo lali petenya yo. Wah, ini yang membuat masakan makin sedap. Makanya kau naik empon panas dimasukin mas. Mas ampun nih kok. Goreng Den. Oke, Yo, alon mas. Wes, sambil menunggu ikannya matang, parut dulu kelapanya. Karena kalau ngomongin soal gulai, yang gak lepas sama santan toh. Santan kelapa memiliki kandungan lemak yang tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai penyedap rasa untuk membuat masakan menjadi lebih gurih. Sebelum lanjut ke proses berikutnya, jangan lupa geprek dulu batang serai dan juga lengkuas, agar aromanya keluar. Bu niki sing ditumis. oke. Mas Gatot iki sing ditumis. Ayo, keren nih. Tumis bumbu sampai harum, kemudian tambahkan irisan cabai hijau, daun jeruk, dan juga daun salam. Nah, jangan lupa lagi nih sama pete kacangnya. Disusul masukkan santan kelapa, tunggu sampai mendidih baru masukkan ikan gorengnya. Lihat anak negeri, sangat menggugah selera yo. Tapi tahu nggak kalian, kalau gulai ternyata berasal dari daerah Sumatera loh, sebelum akhirnya menyebar luas ke seluruh Nusantara. Gulai diciptakan oleh suku Minangkabau yang memang gemar mencampurkan rempah-rempah yang dahulunya didatangkan langsung dari Kepulauan Maluku. Diangkat wae mas, wis mateng. Wis mateng nih. Sampun. Diangkat mas. Aku paling suka nih bagian angkat-angkat piring kalau udah ada isinya. Waktunya kita makan. Gulai ikan pete kacang sudah jadi. Waktunya kita santap. Ayo mas. Bu, mau bu. Ayo Mbak Intan. Nah, tak go nih. Tapi tunggu dulu. Sebelum waktunya buka puasa, kata Deni Caknan nih, magribe ijek suwe, alias maghribnya masih lama. Sabar yo. Gulai ikan pete kacang ini rasanya komplit banget. Pedas, manis, asin, gurih ya Bu ya. Nah, ini warnanya juga cantik banget kayak Mbak Intan. tapi yang paling penting ini anak negeri. Kandungan gizi dari ikan ini mengandung omega 3 yang baik untuk pertumbuhan otak anak. Nah, seperti yang aku bilang tadi anak negeri, pete yang aku gunakan untuk memasak tadi tidak aku beli di pasar loh, melainkan panen sendiri. Nah, kebetulan Mbak Intan dan Pak Leknya sedang mau panen lagi nih. Penasaran kan? Pokoknya ikuti aku terus yo. Di Mbak Intan, gitu. Iku ning kono kae wite. Hai. Ayo. Awas hati-hati. Yo iki unyu Niku Pak, bener tenan. Pak. Ah, bener niku kowe. Wah, kasih cepat nih. Yo ayo. Iki lho Mas wite iki. Wah, oke tenan petene ya. Oh iya iya. Pete napa niki Pak? Pete kacang. Pete kacang. Kok dur banget niki fite Pak? Dhuwur ora dhuwur ya wantri ya. Tompok. Nggih. Wele-wele, pete kok banyaknya seperti ini. Sebagai pencinta pete, ya pasti ngiler lah lihat ini ya kan? Loh. Pak Lek di mana ini loh? Kok tiba-tiba udah di atas saja? Tunggu aku Pak Lek. Yo iso. Ayo. Terus. Lunyu.
Lucu iki pitik. Lucu. Aduh. Iki piye ta? Ah. Duh, loro. Abang kabeh iki. Yo ngadeg. Lunyu pitik. Walah, ternyata susah anak negeri. Karena semalam hujan deras, batang pohonnya jadi licin sekali. Ya sudah, biar aku dan Mbak Intan yang ambil petainya di bawah ya Pak Li. Semangat Pak Li. Oh iya anak negeri, pohon petai baru bisa dipanen setelah berumur kurang lebih 10 tahun. Nah, kalau pohon petai yang sehat seperti ini bisa menghasilkan 4.000 hingga 5.000 potong buah per tahunnya. Meski terkenal di seluruh Nusantara, tapi tahukah kalian anak negeri? Ternyata petai ini berasal dari negara tetangga loh, yaitu Malaysia. Anak negeri, pete yang lagi kita panen ini jenisnya adalah pete kacang. Ini kalau dalam 1 tahun panennya hanya 2 kali, tapi kebetulan ini lagi banyak banget ini panennya. Nah, sudah banyak sekali nih anak negeri petai yang kita panen. Siapa mau? Sini main ke Temanggung. Pak, niki sing tenggok tak foto kula nggih. Oke, monggo. Damel opah kepleset. Monggo. Jangan lucu, Pak. Oke. Oke, Pak, nggih. Pak Intan kok ngampil bener belakake, Pak. Oke. Nggih, Pun. Matur nuwun nggih. Oke, sarapan Ayo, Pak Intan. Monggo, Pak. Monggo. Pete ini selalu identik dengan lalapan. Nah, biasanya hanya dijadikan lalapan, tapi kali ini kita mau bikin nasi bakar pete. Pete aja kalau dimakan lalapan itu aromanya udah harum banget, apalagi dibalut dengan daun pisang. Wah, enak banget tadi nih, Mbak ya. Nah, sementara aku kupas petainya, Ibu dan Mbak Dian mau menyiapkan bumbu halus dan juga bumbu irisnya. Oh iya, budaya kuliner menjadi salah satu unsur warisan Indonesia yang menjadi ikon makanan khas di suatu daerah. Saiki iki ditumis ya. Oh, nggih, nggih. Tumis sik, Mas. Yuk, petene terus sik. Jadi diharune tak terus kae. Sini kriyen. Sik alus sik, terus iki. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu halus sampai harum. Kemudian masukkan bumbu irisnya. Selanjutnya, masukkan juga bahan-bahan isiannya, seperti tempe gembus, kemudian pete, dan ada juga ikan teri. Tumis sampai semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kenapa Mas kok dadak ditumis barang iki? Loh, justru tujuannya ditumis ki ben aroma ini keluar kabeh. Ben krasa harum banget ngono lho. Petene, terine, tempene, ya. selain mateng itu dadi tambah wangi kok. Oh, iya. Wah, kacang ora tundak tanduk. Pora kuwi 10 menit. 10 menit. Iya cepet Oh. dadine wis tenang. Dan tak sabar tenan iki, Bu. Angkat setelah matang, lalu tuang tumisan di atas nasi yang sudah dialasi dengan daun pisang. Bungkus tumisan yang sudah tertutupi dengan daun pisang. Kemudian baru deh siap untuk dibakar. Meski terlihat sederhana, ternyata nasi bakar memiliki cerita awal diciptakannya. Pada awal kemunculannya, nasi bakar adalah hidangan yang disajikan oleh para pedagang sebagai jajanan pasar atau bisa dijadikan bekal untuk para pekerja di ladang maupun di sawah. Kini, seiring berjalannya waktu, nasi bakar semakin populer dan menjadi bagian dari beragam acara dan perayaan. Anak negeri, ini nasi bakar petenya sudah jadi. Aromanya mantep banget. Wis sumringah makanya Mas, ambune Mas. Pokoknya jane Hah? tenan ya. Coba, saatnya kita santap. Ayo, Ya, ora sabar aku wisan. Iya, piringnya. Nah, bener kan? Rasanya unik sekali anak negeri. Bener-bener perpaduan rasa dan aroma yang sangat harmonis. Nasi bakar itu memang terkenal akan khas aromanya. Apalagi petenya nih. Udah dimasak sama bumbunya,
Rasanya komplit, pedes, manis, gurih ya Mas ya. Pokoknya enak Pol.